Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Karen Slamet Harjo dan yang terhormat Bapak Dwi Setia Aji selaku dosen pengampu pada praktikum interpelasi citra dan mas-mas mbak-mbak asisten praktikum. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tampak sebelah kanan tampak depan wajah saya. Saya bernama Sagita Irsyad Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 20-46142-SV-18461. Pada responsi praktikum interpelasi citra ini terdapat beberapa poin yang harus diselesaikan atau dikerjakan. Poin-poin ini sebenarnya setelah dipelajari pada acara-acara sebelumnya selama 1 semester ini. Poin pertama yaitu melakukan komposit citra. Yang kedua, melakukan koreksi citra menggunakan koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Yang ketiga itu melakukan ekstraksi tematik dari citra satelit, baik itu multi resolusi maupun multi sensor. Pada poin keempat yaitu penggunaan data field spektrometer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komposit citra. Pengertian komposit citra dari Sigit 2011. Komposit citra adalah citra baru hasil dari penggabungan 3 saluran yang mampu menampilkan keunggulan dari saluran-saluran penyusunnya. Kegunaan komposit citra ini dikarenakan oleh keterbatasan mata yang kurang mampu dalam membedakan gradasi warna dan lebih mudah memahami dengan pemberian warna. Nah, pada citra multispektral yang digunakan ini terdiri dari beberapa banyak saluran. Apabila hanya menampilkan satu saluran saja, maka citra tersebut akan menghasilkan gradasi ronal. Dan mata manusia hanya bisa membedakan objek yang menonjol pada suatu saluran. Objek yang lain susah untuk diidentifikasi. Oleh sebab itu, pada citra komposit ini, hasilnya akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena telah dilakukan komposit citra dari beberapa saluran tersebut. Untuk citra multispektral itu sendiri, citra ini citra yang dibuat dengan saluran jamak. Nah, berbeda dengan citra tunggal yang umumnya dibuat dengan saluran lebar. Citra multispektral umumnya dibuat dengan saluran sempit dengan menggunakan sensor multispektral. Nah, dari citra multispektral ini memiliki kenampakan yang menghasilkan dari berbagai saluran. Citra dengan saluran yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kenampakan-kenampakan tertentu. Karena saluran-saluran tersebut memiliki kepekaan masing-masing terhadap suatu kenampakan di alam. Tujuan melakukan komposit citra. Nah, di sini saya membuat 2 poin. Di sini saya menyimpulkan atau membuat lebih ringkas tujuan melakukan komposit citra. Poin pertama ini menyusun komposit citra multispektral dan berbagai kombinasi saluran. Poin yang kedua, tujuan komposit citra menggabungkan saluran dari banyak citra tersebut menjadi satu citra yang mampu membedakan kenampakan secara lebih baik. Untuk alat dan bahan untuk melakukan komposit citra, alatnya ini menggunakan software Envy. Envy ini digunakan sebagai pengolahan data citra digital. Untuk bahannya, di sini menggunakan citra Landsat 8 sebagian wilayah Yogyakarta. Nah, di dalam citra Landsat 8 ini terdapat beberapa saluran. Saluran pertama, saluran tampak atau inframerah dekat. Nah, di dalam inframerah dekat ini ada saluran band. Kita menyebutnya band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, selanjutnya saluran pankromatik atau menggunakan saluran 8. Nah, saluran yang terakhir yaitu saluran inframerah thermal
atau saluran 10 dan 11 atau band 10 dan band 11. Nah, pada komposisi citra ini saya membuat 3 langkah sederhana. Yang pertama itu data citra, dan kedua komposit citra, yang ketiga safecative. Nah, pada data citra ini menggunakan data citra Landsat 8 pada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, di sini sudah tertampil dan tertera di available band list. Nah, untuk melakukan komposit citra ini melakukan grayscale-nya ini dipindah ke RGB color. Nah, untuk komposit citra ini ada beberapa macam nantinya. Saya akan jelaskan di slide berikutnya untuk komposit citra. Nah, setelah komposit citra telah dilakukan, ini nanti load RGB dan kemudian melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam bentuk TIFF. Nah, di sini output file type-nya ini diubah menjadi TIFF atau GeoTIFF. Nah, untuk penyimpanannya ini diletakkan pada penyimpanan masing-masing. Nah, ini adalah macam-macam kombinasi komposit citra yang telah dilakukan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, di sini pada kombinasi yang pertama 432. 432 ini memiliki hasil warna sebenarnya atau true color composite. Nah, yang kedua ini kombinasi 543 yang memiliki hasil warna semu standar atau false color composite standar. Nah, yang pada kombinasi komposit yang ketiga ini menggunakan band 573 yang mendapatkan hasil warna semu tak standar atau false color composite non standard. Nah, ini adalah 3 contoh dari komposit yang telah saya jelaskan tadi. Pada kombinasi 432 ini hasilnya seperti kenyataan pada kenampakan di muka bumi dengan hasil warna yang sebenarnya. Pada kombinasi 543 ini memiliki hasil warna semu standar, di mana dalam segi visualisasi kombinasi warna merah ke hijau-hijauan. Nah, untuk kombinasi 573 ini hasilnya warna semu tak standar. Sebetulnya hampir mirip dengan kombinasi 543. Namun di sini warna lebih tajam kontras dari 543. Setelah membahas komposit citra, kita berlanjut ke subbab yang kedua atau poin yang kedua, yaitu koreksi citra menggunakan koreksi geometrik maupun koreksi radiometrik. Nah, menurut Meter pada tahun 1987, pengertian koreksi geometrik yaitu transformasi citra hasil penginderaan jauh, sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa, sehingga pada citra digital yang tertransformasi dapat dilihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam sensor. Nah, sedangkan koreksi radiometrik itu ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel yang telah mengalami gangguan faktor atmosfer sebagai kesalahan yang utama. Nah, efek atmosfer ini menyebabkan nilai pantulan objek permukaan bumi yang terekam oleh sensor menjadi bukan nilai aslinya, tetapi menjadi lebih besar karena adanya hemburan atau lebih kecil karena proses serapan. Nah, koreksi radiometrik ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu metode penyesuaian histogram, metode sensor radiance, metode sensor reflectance, atau top of atmosphere.
atau TOA, reflectance, dan metode DOS, Direct Object Subtraction. Nah, masing-masing metode itu telah dilakukan pada praktikum yang lalu. Nah, ini digunakan dengan memiliki karakteristik yang digunakan untuk memperbaiki distorsi citra. Nah, menurut Rinaldi 2019, metode penyusunan histogram yang menampilkan gambaran grafik penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Nah, histogram itu seperti gambaran grafik. Nah, histogram ini juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau kontras dari sebuah gambar atau citra. Bisa juga histogram ini sebagai alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara sederhananya, langkah kerja untuk melakukan koreksi citra itu seperti gambar pada diagram alir yang telah saya buat. Nah, di sini input untuk melakukan koreksi yaitu menggunakan data citra satelit yang digunakan yaitu Landsat 8. Selanjutnya pada proses koreksi ini menggunakan aplikasi atau software Envy 5.2. Nah, selanjutnya koreksi citra ini ada dua, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Nah, pada radiometrik ini terdapat 4 macam koreksi, yaitu pada penyesuaian histogram. Selanjutnya koreksi menggunakan metode Art Sensor Radiance, kemudian Art Sensor Reflectance, dan Direct Object Subtract. Nah, untuk koreksi geometrik ada dua metode, yaitu Image to Map dan Image to Map. Nah, hasil dari semua koreksi tersebut sebuah tampilan citra digital dengan masing-masing metode koreksi dan disertai nilai histogramnya masing-masing. Setelah ini saya akan menjelaskan tiap-tiap koreksi radiometrik maupun koreksi geometrik. Pada koreksi radiometrik, metode pertama yaitu penyesuaian histogram. Nah, untuk agar dapat data digital atau data citra satelit ini tertampil, dilakukan loop band. Nah, setelah itu jika data sudah tertampil, pada tampilan data citra tersebut dilakukan klik kanan pada quick step. Nah, pada quick step akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti dicatat pada nilai minimum sama nilai maksimum. Setelah itu dilakukan bandmap dan dimasukkan rumus B1 dikurangi 8758. Angka 8758 ini didapatkan dari nilai minimum band tersebut. Pada koreksi radiometrik yang kedua, yaitu Add Sensor Radiance. Nah, Add Sensor Radiance ini memiliki nilai metadata. Nah, nilai ini dapat dilihat pada saya menggunakan pada Notepad++. Nah, di sini dilihat radiance minimum. Nah, ini nilainya di copy saja nilainya dan kemudian dimasukkan pada bandmap dan dimasukkan ke dalam rumus di sini. Untuk koreksi radiometri yang ketiga, add sensor reflectance ini hampir sama pada add sensor radiance dan tinggal memasukkan rumus ke dalam bandmap. Jadi klik OK dan ini tampilan pada variabel to band pairing. Nah, nanti misal telah dilakukan perhitungan akan muncul seperti ini pada available band list dan dapat dilakukan penyimpanan file dan
Oke. Pada koreksi radiometrik yang terakhir yaitu dot object subtraction. Nah, untuk melakukan dot object subtraction ini melalui basic tools dan kemudian memilih pre-processing dan kemudian memilih general purpose utilities dan memilih duck subtract. Selanjutnya setelah memilih duck subtract, kemudian muncul tampilan duck subtract input file. Nah, kemudian memilih yang nilai minimum pada DN-nya yang terkecil sebagai basis subtraksi. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil-hasil koreksi radiometrik dari beberapa dari 4 metode yang telah saya jelaskan tadi. Di sini di sebelah kirinya ada tampilan citra setelah dilakukan koreksi. Nah, untuk mengetahui sudah dikoreksi ataupun belum, yang dapat dilihat ini di bagian histogramnya, nanti nilai minimum dan nilai maksimumnya akan berubah. Sama juga di sini, ini ada tampilan-tampilan hasil koreksi radiometrik. Sekarang koreksi geometrik pada metode image to map image. Nah, pada bagian sebelah kiri sendiri ini yaitu data citra yang telah ditampilkan atau yang pada menu open image. Selanjutnya ini dapat dilakukan komposit dengan band 321 pada merahnya band 3, hijau band 2 dan birunya band 1, yaitu menggunakan citra yang asli. Nah, selanjutnya load data dan kemudian pada D-point di sini kita dapat melakukan memberikan titik secara manual dengan melakukan start editing. Nah, setelah itu diklik-klik-klik. Kemudian jika sudah lalu mengklik stop editing, nanti titik akan tertampil pada tampilan peta tersebut. Pada koreksi geometrik yang terakhir yaitu image to map. Sebelum langkah registrasi ini, kita melakukan membuka citra terlebih dahulu dengan melakukan mengklik RGB color dengan komposit 321 agar citra kenampakannya seperti kenampakan nyata atau kenampakan yang sebenarnya. Nah, setelah itu jika citra sudah tertampil, dapat dilakukan registrasi dan selanjutnya klik select GCP image to map. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini, image to map registration. Nah, nanti memilih sistem koordinat. Nah, di sini kita memilih UTM dengan datum WGS 84 dan zona 49S. Selanjutnya muncul tampilan dialog GCP. Nah, selanjutnya melakukan konversi pada koordinat geografis pada Google Map menjadi koordinat UTM dengan bantuan situs konversi koordinat dunia. Jadi dua sistem koordinat ini disamakan agar bisa terkonversi. Nah, selanjutnya setelah titik GCPS, selanjutnya memasukkan hasil konversi koordinat tersebut dengan melakukan add point. Dan selanjutnya itu melakukan penyimpanan file dengan menu bar image to map GCP list. Dan selanjutnya melakukan klik save table to ASCII.
Berikut ini adalah hasil koreksi geometrik dari masing-masing metode. Pada sebelah kiri ini hasil dari metode image to image. Terus pada tampilan sebelah kanan hasil dari image to maps. Nah, di sini ada titik-titik GPS yang berwarna merah. Dan di sini ada kotak. Dan ini adalah tabel dari titik GPS tersebut. Selanjutnya ini beralih ke poin ketiga, yaitu melakukan ekstraksi tematik citra satelit. Nah, sebelum mengenal lebih dalam ekstraksi itu apa, sebelumnya saya mengenalkan citra yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu citra Landsat 8. Citra ini termasuk ke dalam citra resolusi menengah dengan resolusi spasial sebesar 30 meter. Nah, pada praktikum ini, citra ini digunakan untuk menampilkan tampilan tutupan lahan. Citra Landsat 8 ini menggunakan band 4, band 5, band 10, dan band 11. Band 4 dan band 5 ini merupakan saluran reflektif yang memiliki gambaran tajam dan jelas. Sedangkan band 10 dan band 11 merupakan saluran termal. Nah, untuk melakukan proses ekstraksi, pada kali ini menggunakan citra Landsat 8. Nah, proses ini menggunakan koreksi atmosferik terlebih dahulu. Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai radians, reflektans, NDVI, FVC, FVC, dan melakukan perhitungan nilai emisivitas, digital number to radians, spectral radians, temperatur kecerahan, temperatur permukaan, dan perubahan nilai temperatur permukaan menjadi Celcius. Nah, dari segala proses yang telah dilakukan itu mendapatkan hasil dari pengolahan tersebut. Hasil pengolahan temperatur permukaan menjadi Celcius, inilah yang nantinya akan dijadikan sebuah peta temperatur permukaan. Secara sederhananya, proses ekstraksi tematik citra satelit ini saya buat menjadi 3 langkah yang secara garis besar atau secara sederhana, yaitu yang pertama band map dan memasukkan rumus dan melakukan load band. Semua proses ini dilewati oleh koreksi atmosferik, perhitungan nilai radians, reflektan, NDVI, FVC, spectral radians, mengubah dari nilai temperatur permukaan menjadi Celcius. Ini melalui proses band map, menggunakan rumus dan melakukan load band. Untuk menyingkat waktu, karena langkah-langkah untuk melakukan ekstraksi ini cukup banyak. Yang pertama ini koreksi atmosfer. Nah, pada koreksi atmosfer ini menggunakan rumus tersebut dan menggunakan basic tools dan kemudian memilih band map. Dan selanjutnya memasukkan koreksi atmosfer pada band 4-nya dengan memasukkan rumus tersebut dan kemudian melakukan load band. Dan ini adalah sebelah kanan hasil dari koreksi atmosfer. NDVI ya, digital number to radians. Nah, menggunakan rumus di atas itu, di sini melakukan pengubahan nilai digital number ke radians dengan melakukan penghitungan melalui band map. Dan oke, selanjutnya sebelah kanan ini adalah tampilan dari hasil dari NDVI digital number to radians. Selanjutnya radians to reflectance, menggunakan rumus ini untuk mengubah nilai radians menjadi nilai reflektans dan masukkan ke band map dan masukkan enter and expression. Oke, dan ini setelah dilakukan load band, tampilan citra radians to reflectance. Selanjutnya nilai NDVI menggunakan rumus ini untuk melakukan pengubahan nilai digital number ke radians dengan menggunakan band map. Nah, di sini ada hal yang berbeda dari metode sebelumnya. Di sini ada keterangan. Jika NDVI memiliki nilai kurang dari min 1,
sampai 0 merepresentasikan tubuh air. Nilai NDVI min 0,1 sampai 0,1 merepresentasikan batu tandus, pasir, atau salju. Nah, nilai NDVI 0,2 sampai 0,5 merepresentasikan semak dan padang rumput atau tanaman tua. Nah, nilai NDVI 0,6 sampai 1T0 representasikan vegetasi lebat atau hutan hujan tropis. Nah, ini adalah tampilan hasil dari nilai NDVI. Nilai efisi menggunakan rumus ini dan dilakukan band map, dimasukkan angkanya dan berdasarkan rumus di sini. Dan selanjutnya ini adalah hasil dari efisi. Menentukan nilai emisivitas menggunakan rumus ini. Dan pada emisivitas ini menggunakan saluran band 10 dan 11. Nah, sebelah kanan ini adalah hasil dari load band dari nilai emisivitas. Ini adalah rumus dari ekstraksi temperatur, digital number atau radians, dilakukan band map, dan dilakukan load band. Ini adalah rumus dari spectral radians. Pada spectral radians ini terdapat nilai transmita, upwelling radians, downwelling radians. Nah, ini adalah sebelah kanan hasil dari spectral radians. Nah, ini adalah rumus temperatur kecerahan dan dilakukan band map dan dilakukan load band. Ini adalah rumus untuk menghitung temperatur permukaan dan dimasukkan band map dan dilakukan load band. Mengubah nilai temperatur permukaan menjadi Celcius. Pada band map ini menggunakan B10 atau band 10 dikurangi 273 dan diklik OK, dan sebelah kanan ini adalah hasil dari load band. Ini adalah tampilan dari hasil ekstraksi. Nah, sebelum melakukan layout peta seperti ini, pada NV itu dilakukan dengan menyimpan data temperatur permukaan dan diubah menjadi TIFF atau geotiff. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam ArcMap dan dilakukan layouting. Nah, pada peta sebelah kiri ini, peta temperatur permukaan Citra Lansa 8 band 10, menggunakan skala 1:300.000, dan peta sebagian kanan ini peta temperatur permukaan Citra Lansa 8 band 11. Nah, perbedaan ini tidak banyak, yaitu hanya ketajaman dari band 11 yang memiliki ketajaman yang lebih tajam dan lebih jelas atau lebih kontras. Pada poin responsi terakhir yaitu penggunaan data field spektrometer. Nah, untuk melakukan spektrometer ini sebelumnya dilakukan koreksi citra. Nah, setelah itu diproses menjadi data field spektrometer. Kemudian melakukan spectral library builder dan spectral library sampling, serta menampilkan klasifikasi menggunakan metode spectral angel mapper. Ini dilakukan pada praktikum sebelumnya. Selain itu, dilakukan koreksi citra terhadap penginderaan jauh karena mengandung distorsi. Jadi, tujuan dari proses ini yaitu menghilangkan distorsi karena kesalahan-kesalahan yang terjadi. Koreksi yang digunakan yaitu koreksi radians, atmosfer, dan reflektan. Selanjutnya adalah melakukan proses data field spektrometer, dapat menggunakan data wavelength dan FWHM. Untuk melakukan proses field spektrometer, nah di sini pada gambar kiri itu untuk menggabungkan hasil koreksi data reflektans band 1 sampai 5 dengan cara memilih basic tool dan kemudian layer stacking. Nah, pada wavelength ini mengatur wavelength pusat gambar dengan membuka header gambar, penginderaan jauh dengan memilih file edit header NV. Nah, kemudian kita memperhatikan nilai wavelength berdasarkan jenis band. Pada proses selanjutnya ini dilakukan edit wavelength dengan mengisikan nilai wavelength ini dan kemudian melakukan edit FWHM dan melakukan nilai FWHM di sini. Ini merupakan gambaran grafik dari spectral library builder. Bagian kiri adalah data resampling dan bagian kanan adalah grafik spectral library plots atau spectral library resampling. Berikut ini adalah tampilan klasifikasi menggunakan spectral angel mapper. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.